ada kan nyuruh aku banyak nyari. data. Di depanmu komputer ada 5 itu, ada laptop, ada HP banyak itu. Khusus Terus kok untuk nggak punya? menghujat, Terus kok kan? nggak punya dalil? Kok nyuruh aku nyari? Terus kamu sini cuma ngomong gitu, cuma nyuruh-nyuruh orang, tapi nggak bisa buktiin. Kamu Penipu. yang bertanya. Iya iya kan aku bertanya, kamu yang jawab, mana dalilnya, buktinya? Kamu jawab kok nggak ada bukti, cuma ngibul. Nggak ada waktu untuk melayani itu doh. Ya udah, berarti kamu nggak mampu buktikan, nggak mampu menginjili seluruh makhluk. Menurut satu makhluk Baca, ini kamu nggak mampu menginjili, nggak ya? gini aja, gini Kok dengerin gini-gini dulu. aja? Ini loh, satu Gini, makhluk di depan kamu ini loh, satu makhluk kan beritakan nggak Injil ke seluruh makhluk. gini aja Ini satu supaya makhluk kamu aja kamu mengerti. nggak mampu nginjili, ya? Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Apa? Gini aja, kalau kamu istilahnya yakin dengan data-data, belajarlah kamu firman lagi. Loh, kalau saya yakin dengan data-data, kau tunjukkan data. Kalau ada data, saya yakin. Kalau mau kristenkan saya, buktikan nabi-nabi di Enggak, perjanjian lama tuh memang Kristen. saya melihat Agama dari mereka sinar, Kristen, mereka nyembah manusia namanya Yesus. Karena saya saya tuh mencari melihat agama para nabi, bukan agama para tukang melihat ngibul dari kayak sinar kau. matamu itu, Ayo. saya melihat dari sinar matamu itu kamu berpura-pura, ada sesuatu yang kamu Wih. sembunyikan. Weh. Iya Ini benar. memang pembuat kejahatan ini. Iya. Mana Saya dalilnya? Gak melihat usah kamu curhat. menipu, entah apa Gak usah maksudmu itu dalilnya. berpura-pura. Buktikan. Dan Buktikan kalian rata-rata mana dalilnya. berpura-pura. Tunggu, ini kamu jangan ganggu mama dulu. Ayo, mana dalilnya? Ya carilah sendiri di depanmu Kok ada cari itu sendiri? kita banyak. Nggak mau lah, kamu yang ngomong kok, nyuruh aku nyari. Mana datanya? Data. Ya bertanya Data. ya jawablah sendiri. Loh, oh. Bertanya sendiri, jawab sendiri gitu. Itu namanya Karena kamu nggak gila. percaya. Apa yang saya omongin nggak percaya. Saya percaya kalau ada dalilnya. Gampang Ya udah, loh. Untuk kamu Oke, kalau mau gini. kristenin saya sebenarnya gampang. Kuncinya mana dalilnya? Mana Nah, oke. dalilnya? Kalau kamu Tunjukkan percaya, satu bukti aja. Nabi di perjanjian lama itu agamanya Kristen dan mereka menyembah Yesus. Tunjukin satu aja deh, gak usah banyak-banyak, satu dalil aja. Mana nama Nabi siapa? Mana? tadi udah aku bilang keselamatan hanya di dalam Kristen. Bukan tadi aku luar bilang Kristen nggak ada keselamatan. Tapi kamu nggak Aduh. percaya. Dalilnya Kamu nggak mana? percaya. Kalau ada dalilnya, Ya, bisa cari lah. sendiri dalilnya. Kamu kan Kok suruh nyari sendiri? Kamu dari Kristen tahu dong, jangan pura-pura. Saya lihat kamu pura-pura. Pura-pura apa sih? Pura-pura apa? Iya, Pura-pura semua bertuhan kalian- gitu. semua kalian Kayak itu Yesus yang kamu bilang hanya hamba mau Tuhan, terus hujat kamu aja, bilang dia bukan Tuhan pura-pura. gitu. Udahlah, nggak Siapa ada data. tadi tuh? Si Jumat tadi babak belur dihajar sama Palidara. Aduh, muka kau jak gila turun, nggak ada ilmu kau. Bilang-bilang Bang Zuma kau tuh nggak ada ilmu, orang gila. Binatang aja, anak domba. Ini arus hayat Bang Edi Badai. Iya. Selamat Iya. pagi, Mbak. Pagi Bang Edi. Selamat pagi. Wah, merah ya? Ini aku ya. Merah tapi kedengeran Ini sih. aku merah ya. Mm-mm. Ya, bahas apa tuh tadi? Itu biasa bahas ini loh, oten-oten nakal itu loh Pak Edi. Kok ngotot banget katanya Yesus itu Tuhan gitu loh kan. Kan gimana nih Pak Edi, coba Pak Edi kasih pencerahan dulu nih buat oten-oten yang kucluk-kucluk gitu. Iya. Tuhan itu tetap Tuhannya Yesus. Maria aja bilang, rohku mengucap syukur karena Allah juru selamatku, ya kan? Itu disebut Theos loh, juru Allah. Aku bukan Yesus, bukan anaknya, ya kan? Nah, kalau kata Tuhan tuh di dalam Lukas itu kan kurios. Artinya bukan menunjukkan Allah pencipta, Bapa, bukan gitu. Sebenarnya simpel sih. Gitu. Iya, bentar Pak Edi Badai. Pak Edi Badai nih buat teman-teman di bawah. Pak Edi Badai ini Islam atau Kristen nih Pak Edi? Bukan Islam ya? Yo, aku Kristen, pendetanya pendeta aku ini. Nah, tuh Teh dengerin tuh Teh, pendetanya pendeta tuh. Pendetanya pendeta aja tahu Yesus itu punya Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan katanya. Kalian tuh ten belajar dulu sana sama Pak Edi tuh loh. Ini juga Tarkia katanya. Aduh. Tarkia lagi. Bentar izin nyapa dulu ini Mulia, Pak Mulia. Pak Mulia kian udah mau. Hah? Pak Mulia? Kita mungkir mah. Apa ini? Kita Pak Mulia? mungkir. Aduh,
bahasanya nggak jelas, turunin ya. Oke. Bang Zuma monitor, Bang Zuma. Gurunda monitor kan? Belum monitor. Ini yang Kristen mana maksudnya lagi? Unirifa. Iya, Uni maksudnya hostnya. Unirifa. Teman-teman Kristen ayo Jadi minta katanya- permintaan. Gimana Pak Edi? Katanya Unirifa tuh tetanggaku. Kalau tahu deket itu aku main ke situ tuh ngopi bareng. Iya, Unirifa nih nggak tahu nih lagi monitor kayaknya. Kalau adik ini dari mana? Natalia dari mana, tinggal Jakarta ya? Malang. Oh Malang. Loh, omku tuh ada di Malang, omku dulu. Oh gitu. Terus buleku di namanya Druju itu mana sih? Malang ya? Malangnya Malang. Di mana? Druju namanya. Deruju. Druju. Kurang tahu Druju. juga. Kurang tahu ya? Kurang tahu juga aku. Ini Kalau gulai Adian- ikan. Bentar. Gulai ikan, halo. Gulai ikan. Gulai ikan, halo, gulai ikan. Aduh, turunin aja lah. Gimana ini Pak Edi nih? Teman-teman Kristen sekarang juga udah langka loh Pak Edi. Gitu ya. Sudah disikat saja yang membapakan Yesus itu disikat saja. Iya, membapakan Yesus ya. Udah jelas hamba Tuhan dijadikan Tuhan gitu. Nah, Tuhannya iya. ya ngamuk ta ya. Ya kan Maria aja bilang rohku tuh bersyukur karena Bapa juru selamatku. Jadi juru selamat dia itu Bapa. Itu ada ayatnya. Aduh, noise musik. Ini Pak Edi mute dulu ya. Udah aku turun dulu deh. Sepi kok. Oke. Kapan-kapan Iya, aja ya. sepi. Lagi coten-cotennya nggak tahu kemana nih. Teman-teman di live chat lucu-lucu ya. Oh ya, buat teman-teman yang di YouTube, like-nya ya. Like-nya, share-nya. Coten kabur, iya. Iya, nih coten-coten nggak tahu nih pada kemana nih. Gurunda monitor kah? Bang Zuma belum monitor. Ini soalnya aku bentar lagi juga mau pergi dulu nih. Aku mau ke masjid bentar lagi. Mau ke pengajian. Ya, link siapa di YouTube? Di YouTube Natalia Iriani ada. YouTube Natalia Iriani ya teman-teman ya, langsung aja. Ini teman-teman yang di TikTok bisa klik profilku ini di TikTok, langsung klik gambar YouTube, langsung ke YouTubeku. Ya udahlah aku ini tapi hostnya lagi nggak monitor ya Uni ya. Aku mau pamit nih sama Uni nih. Uni Rifa. Waduh, tuan rumahnya kayaknya kemana nih tuan rumahnya ini? Soalnya bentar lagi aku juga ada urusan. Kayak Edelweiss juga monitor nggak ya? Nggak monitor ya? Ya, Uniriva juga nggak tahu nih lagi nggak standby. Bang Zuma juga lagi belum standby juga ya teman-teman ya. Ini aku mau, bentar. Aku mau pamit dulu ini. Aku mau pamit dulu ya teman-teman ya. Yaudah buat teman-teman yang di channel YouTube Natalia Iriani, saya akhiri dulu live kali ini.
Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datang dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok, aku turun dulu. Nanti kalau Uni Rifa standby, teman-teman di live chat sampaikan salamku ya. Aku soalnya mau ke pengajian dulu nih. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek, assalamualaikum. Kuota habis, oi. Kenapa tiba-tiba sepi nih? Mana kamu tritung goblok? Ini coba. Ya bayar Mam Erika. Terabyte Nevan, selamat sore. Tapi yang debat di bawah bang, karena pada jauh. Halo, Terabyte. Nggak ada suaranya ya? Bang Kores kok bisa naik tangga di mana? Jalur prestasi, naiknya jalur prestasi. Tuh. Tadi kayak kuburan ya? Kuburan ini. Loh, ada penghuni neraka. Weh, parah anjing si Julius. Mana sini taritung, sini. Mau adu hujat, ayo. Adu data, ayo. Adu keselamatan, ayo. Apa aja diadu, ayo lah. Sini. Kores, Yesus mati meninggalkan apa? Aib. Meninggalkan aib yang mendalam. Siapa yang mau naik kalau kalian bertiga di atas? Paulus. Siapa tahu. Wah, kalau kesini berarti ya, nggak kesini aja. Udah nggak zaman debat keroyokan, nggak usah keroyokan gue satu sini lawan 700. Oh, ini yang tadi ya? Habib peting. Halo. Muslim atau Kristen? Habib peteng-peteng. Muslim. Menyembah Allah. Menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Oke. Assalamualaikum ya Abdun Kinzir. Apa yang mau ditanyakan? Kenapa tadi aku di-kick oleh si Bang Suma ini? Bang Suma nggak mampu jawab ya. Gitu.
kalau nggak mampu jawab jangan main-main di kick dong. Gitu kan, kita kan diskusi santai. Nggak usah. Lu nya ini kali nggak berhenti ngomong. Apa yang didapat kalau nggak berhenti ngomong? Enggak lah, si Bang Suma. Nah kalau sama gue baru kita aduh nggak berhenti ngomong gas. Aduh sinyal gue hancur, woi. Aduh, apa sih? Ini suara lu putus-putus di gua. Mana Bang Suma nih? Bang Suma? Woi Bang Suma. Istirahat. Capek ya? Capek yang nipu-nipu ya? Kalau nggak istirahat biasanya lagi mengasih makan fakir Kristen. Oh gitu dah. Kok aku nggak dapat? Ini atuh kirim noreknya. Hah? Waduh, meledak woi. Kirim noreknya ke Gurunda, nanti dikirim sama surat miskin dari kelurahan. Gitu ya. Tidak harus jadi mualaf dulu ya. Iya. Gitu. Nggak usah. Orang Gurunda tetangganya Kristen semua kok, nggak jadi Islam, tetap dikasih makan. Tapi nggak per hari juga, bre. Per hari juga bangkrut ya. Kenapa sih typingan ini aku naik? Kalian macam Ya, biarin lah, ini kan negara demokrasi. Biarin lah orang mau ketik apa aja bebas. Kasih lah. ya, Freedom of speech. sangat sensitif Sangat gitu loh. Kenapa sih? Jangan baper Biasa kalau udah aja. di dunia ini lo harus biasakan. Bukan Jangan baper baper. maksudnya. Kok kenapa sih kalian itu ya? Apa dong kalau bukan baper? Enggak lah, biasa aja. Kalau bukan baper apa dong? Nah, kalau biasa aja nggak dibahas. Iya maksud, sudahlah. Saya lagi sayang Bang Soma lagi istirahat ya Bang Soma ya. Bang Soma ini. Iya. Dialog aja sama Bank Indonesia mau nggak? Kalau Bang Zuma nggak ada. Bang Indonesia mana? Tapi pakai timer. Naikin, oi. Pakai timer. Tadi lu udah gua naikin kagak mau naik. Ini sekarang gua naikin. Pakai tema, pakai timer. Kalau sama gua mah slow lu kayak gimana, gua gimana juga. Aku juga Nggak usah pakai timer. Ya udah. Nah ini nih, nama mualaf aja nih, mualaf Chinese nih. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau nggak lu dialog sama mualaf Chinese? Udah mualaf Chinese pula. Alhamdulillah. udah berhenti makan babi dia itu. Oh iya udah meninggalkan makan babi. Jul terakhir lu makan babi tahun berapa Jul? Mana ingat tahunnya? 2019. Ya pokoknya mendekati itulah. 2018 berarti. Itu daging paling enak di dunia itu. Kenapa kau? Bang, daging Babi paling ya, enak tuh paling enak. manusia bang. Daging makan? paling enak gitu. Iya daging paling enak manusia, serius. Bukan babi, manusia. Emang kamu sudah pernah makan? Loh, dibilang sama temanku manusia, abang makan lah. Itu temanmu itu bohong itu. Oh, bohong. Tapi dalilnya Kalau bagus kamu- bang, dia bilang manusia itu kan lebih bersih daripada binatang, harusnya lebih enak. Iya ya, manusia tuh lebih bersih daripada binatang. Harusnya lebih sehat dagingnya ya. Iya lebih enak dong harusnya. Makan lah bang. Coba nggak boleh ya makan daging orang ya? Dihukum ya, di penjara ya? Boleh kan kalau udah meninggal, harusnya boleh kan. Yang penting agamanya kasih kan. Iya mungkin Enggak, agama jangan dulu Kristen, maksud gua negara. Ada nggak sih larangannya? Coba ya, Nggak ada larangan makan apapun. Lu mau makan apapun dikasih kok. Yang penting jangan bunuh orang kan.
Pidana memakan Ya daging kan? manusia. Kalau makan daging manusia, kalau nggak dibunuh, makan hidup-hidup. Oh, Sumanto ditangkap karena ngambil mayat orang, teman-teman. Itu mayat orang lain, jangan. itu dia bukan karena makan dagingnya, dia mengambil ini, merusak makam orang dan mengambil mayat orang. Oh, ada bre, ada hukumnya di Indonesia. Masa ada? Ada anjir ini. Tunggu. Gua harus buka semua. Tapi ini boleh kok, ada beberapa suku di Indonesia tuh dia anggota keluarganya meninggal dimakan. Tapi nggak semua, diambil bagian dikitnya gitu supaya menyatu sama dirinya. Di mana itu, Bang? Ada waktu itu ada salah satu suku yang kayak gitu. Loh, kita juga kenal kan beberapa suku di Indonesia juga ada yang makan manusia. Dulu dibilang Batak juga makan manusia, suku Asmat juga makan manusia. Ayo. Oh iya. Oh, Amerika deh, Indonesia nggak ada ya. Oh, benar, ini Amerika deh, Amerika bre. Boleh kok, Bang. Ajar lah, Bang. Ya udah, siapa yang kita makan ini? Loh, kalau kami kan nggak boleh. Kalau Abang kan boleh. Kalau kami nggak boleh. Kalau Abang Kita lagi. Dia penasaran tapi takut sendiri ngajak kita. Benga. Iya, maksudnya kan ya aku kan belum mau coba kan, kalau siapa tahu ada teman-teman ya saya juga coba kan gitu. boleh aja Kan teman lu lah. begitu. Kan banyak teman lu, masa nggak ada? Siapa yang siap jadi tumbal ini kita makan ini? Bom lah kalau lu tahu. Paling banyak daging. Cari aja yang udah meninggal lah. Yang baru meninggal. Kamar mayat. Pak, ada mayat yang nggak ada keluarganya ya? Oh ya, beli lu kan itu biasa. Beli. Yang kayak orang praktek-praktek kedokterannya boleh. Berapa nih? Baru meninggal berapa hari nih? Baru sehari. Oh, masih seger gitu kan. Tapi jeroannya udah saya buang kok, gitu. Nggak boleh makan bangke. Aku mau langsung gitu loh, langsung dipenggal langsung makan gitu. Wih, Gitu. Emang iya nggak boleh? Kristen nggak boleh makan yang bangke emang? Nggak boleh lah. Kita Mana- nggak boleh mana makan bangke. Masa ya? enggak. Itu kan perjanjian Iyalah. lama. Perjanjian lama sedangkan babi. Yesus kan, makan. Yesus kan bilangnya semua yang masuk ke mulut itu nggak najis. Yang keluar dari mulut itu yang najis. Kan gitu Ya, bukan? bukan Makanya babi dimakan. Iya, kalau babi udah bangke nggak dimakan lah, kecuali yang Cina ini, yang mualaf ini. Mungkin dia makan kali ya. Kok jadi aku? Tadi kan aku nawari abang, kalau saya kan nggak boleh. Kan abang yang Kalau- bilang, "Kamu Ini boleh." rasis nih si bangke ini dasar lu. Tritung rasis lu. Berak lu dasar. Iya kan, maksudnya itu kan contoh, nggak usah lah tersinggung. Kan contoh saja. Nggak ada yang tersinggung. Gimana bang? Nggak boleh gitu bang. Rasis itu namanya. Mulai kayak gitu ya. Tadi Tidak dia bilang makan ada. babi. Kan tadi bilang kami nggak boleh. Ya abang lah makan. Aku saranin kan. Tadi abang bilang babi terenak. Cuman aku dengar manusia. Iya kan, maksudnya kan kalau Coba lihat, manusia kayak Coba lihat, terlalu sapi apa itu bang? Sapi itu kan yang paling enak wagyu ya. Kenapa? Karena dia punya sapi itu kan dipijit-pijit, terus diperlakukan dengan bagus, makanannya juga makanan yang bagus gitu kan. Apalagi manusia. Tapi jangan cari yang kayak kores. Kalau kores nggak enak. Cari yang Iya, gue banyak tulang daripada dagingnya, Bre. ya, cari yang terawat. Bom enak tuh. Daging semua tuh ngebalut tuh. Punggungnya tebal bom tuh. Iya, kalau abang itu kan kulitnya apa ya? Tapi kulitnya bom dibuang ya, bau banyak daki, kulitnya dibuang, nggak bisa itu diguling itu dia. Udah lanjut debat. Tadi lu debat apa sih? Tadi lu debat apa? Ya Jul, lu debat Jul, udah lama Jul. Aku lagi debat. Tadi aku ini diskusi sama Bang Suma, tapi aku di-kick sama Bang Suma, padahal dia yang ngocos aja gitu. Tahu aku Bang Cuma nggak pernah jadi moderator dimanapun dia. Bang, suaranya kecil ya, Bang? Oh iya, masa? Iya, kecil. Kecil loh. HP-nya murah. Halo. Wah.
Tunggu. Aku nggak ngeyel loh. Kalian ini sih. Aku Jul, bahas yang ini aja Jul, yang apa, yang lu dapat beritanya kemarin itu. Apa? Tanya tanggapannya, kayaknya dia ini bisa diajak, masih bisa, otaknya masih bisa ngobrol lah dia ini kayaknya. Tapi enggak, aku bingung mau manggil dia apa nih? ya panggil Habib lah. Habib. Dia pengen Kristen nggak ada Habib, Kristen apa adanya ya, gembala. Ya kan, nggak apa-apa kan Habib kan itu. Ya panggil lah Habib lah, kenapa kah? Oh, ini aja. BB aja lah. Bapak lu orang Yaman, bapak lu. Aduh, iya saya itu. Kalian Orang tua Yaman berarti ya. harus inilah kalian. Aku panggil Teng aja lah ya. Kan namanya Peteng. Teng aja lah ya. Si Teteng. Ya, Teteng. Mau diskusi apa, Teteng? Jul, bahas yang kemarin lu dapat beritanya Jul. Yang mana lagi? Banyak kali. Yang terakhir aja. Yang terakhir itu apa? Yang terakhir. Konten lu. Aduh, Ini aku lagi dia buat aja- Katolik lawan Protestan. Menurut Tanpa Ragi, Itulah tanya ke dia. Iya. Gara-gara Katolik berantem sama Protestan, banyak orang Kristen jadi keluar dari Kristen. Ini Tanpa Ragi yang ngomong, bukan aku. Tambah lagi nya oneness aja tuh. Katolik bukan, Protestan bukan. Gimana? Teng. Gimana? Ini Gimana kenapa apanya? Jadi ada pernyataan dari orang Katolik bahwa Protestan ini kan bidat sebenarnya, tapi kok nggak tahu diri gitu. Udahlah, nggak usah bawa-bawa denom lah di sini. Loh, ini bukan denom. Kalau Katolik sama Protestan ya bukan denom dong. Yang denom itu kalian di Protestan yang denom. Oh, malah kamu. Loh, sejak nggak kapan ini. Katolik jadi denom? Coba tanya. Sejak kapan Katolik jadi denominasi? Iya itu Katolik kan, Katolik ada Katolik aliran sendiri. Katolik. Denominasi itu di dalam Protestan. Aduh, inilah kalian ini. Loh, kok kalian? Ini gimana sih pengertian denominasinya nggak tahu? Ya denom itu kan aliran dari kekristenan. Dari Protestan, Bang. Katolik nggak. Jangan kalian mengadu domba antar Katolik dengan Protestan. Loh, bukan aku yang adu domba kok, berantem kok udah. Ya sudah, saya nggak akan bahas itu. Kita bahas saja Oh, antara nggak berani bahas Kristen itu. dengan Ya udah. Bahas apa? Nggak berani diares. Yang lain. Iya, soalnya saya nggak mau ini lah, nggak mau diskusi tentang yang bukan ranah saya gitu. Oh, Anda bukan dari Protestan dan bukan dari Katolik. Iya, Oh, artinya lu apa? Penyembah kulup. yang penting bukan penyembah batu kan gitu. Oh, gitu ya. Artinya penyembah kulup lah, boleh. Ini namanya Teng penyembah kulup kok gitu. Mending gulung daripada batu. kan. Kulup kan lebih kenyal mungkin. Batu keras. batu nggak busuk loh batu. Kuluk busuk dia. Iya, apalagi kan kalau batu itu kan bisa hapus dosa, kemudian dia bisa Bisa ada lempari mulut, lu. nanti dia Iya. kiamat. Ya Betul, kan? jadi batu Dia itu dia kalau dapat dipakai ngelempar orang kayak Teng itu mendatangkan pahala loh, serius loh. iya. Berdarah loh batu. Iya. Dicium, dilemparin ke kafir itu udah bisa batu ngasih pahala itu. nggak tahu asalnya dari mana. Ya kan katanya batu itu dari langit. Aduh, ini apa ya ini batu dari langit? Ya kalau kayak gitu kan sama aja kayak Yesus. Siapa yang pernah lihat Yesus datang dari langit? Siapa? Nggak ada. Pergi Nggak ke ada juga. tes. Kalau datang nggak ada loh. Orang semua bilangnya tahu ya. Nggak ada saksinya, dari Bre. Bunda Maria. Nggak dari Bunda Maria itu udah pasti kan. Oh, Eh,
Al-Quran kamu saja menyaksikan dan mengakui. Yesus bilang saya bukan dari dunia. Orang-orang taunya dari lubang Maria orang-orang. Banyak ayat Al-Quranmu yang Boleh mengatakan lubang Maria di bawah. Isa Al-Masih itu adalah Allah. Hah? Dia Isa masih adalah Allah. dia lahir dengan cara ajaib tanpa ada hubungan biologis. Itu diakui oleh Al-Quran. Si Kores juga kayak gitu loh. Mamanya dulu ini bayi tabung dia. Ajaib dia. Kalau Kores hidup di zaman dulu disembah dia. Soalnya mamanya disuntikin sperma bapaknya. Serius. Apa namanya ini ya? Apa bayi tabung. Kores kalau mamanya hidup zaman dulu disembah dia. Lucu kali ini. Wah, goblok. Gak. Serius dulu lah Teng-Teng. Ini tahap apa aja Teng-Teng nih? Lah, apa? Nggak mau bahas apa? Mau bahas batu. Serius loh ini. Mau bahas batu dia. Ya udah bahas batu lah. Ayo. Batu apa ya? Kenapa? Batu alam, batu apa? Batu. Ya, lu ada Bible ini nggak? Ini kan kita bahas penyembah batu. Lu ada ini nggak? Ada Maksudnya Bible batu cetaknya pegang nggak? apa? Semua batu aja lah, batu apa aja yang disembah lah, bebas. Apa kayak lu mau batu akik, batu apung kayak apa kayak atau hajar aswad kami kayak atau batu penjuru kayak semua batu kita bahas. Gue suka bahas batu serius. Ya, apa ini ya? Kami tidak bisa ini. Kami tidak menyembah batu masalahnya gitu kan. Tapi Tuhan kalian batu penjuru dibilang. Itu adalah istilah. Kamu tahu nggak batu penjuru itu artinya apa? Batu yang dibuang sama tukang-tukang. Iki kan gitu penjelasannya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang sekarang telah menjadi batu penjuru. Sekarang telah menjadi batu penjuru, bukan batu yang dibuang. Itu istilah, ya. Itu Makanya, iya, maksudnya batu ini dibuang oleh tukang-tukang, kemudian batu ini dispesialkan oleh yang menerimanya kan gitu. itu alegori ya. Dia menggambarkan dia yang dibuang artinya dia yang tidak diakui oleh kaumnya Bani Israel. Maksudnya gini bre, dari sekian banyak alegori gitu kan, ada pedang, ada emas gitu kan, ada perak, ada berlian. Kenapa batu yang diambil? Makanya saya tanya, kamu tahu arti batu penjuru kan tidak? Kalau tidak tahu. Batu penjuru batu yang dibuang. Bukan, beda. Loh di KPR 411 dibilangnya Yesus adalah batu yang dibuang. Gitu dibilang. Nah, gini, dia diksinya, perhatikan diksi dalam kalimatnya, Iya, boleh. Dia bilang begini, dia bilang tadinya dia sebagai batu yang dibuang, tetapi sekarang dia telah menjadi batu penjuru. Artinya dia yang telah dibuang oleh kaumnya, sekarang dia jadi batu penjuru. Nah, batu penjuru itu apa? Ya tetap kayak gini, misalnya ini ada kuli, ini ada batu nggak kepake dibuang gitu kan. Nah kemudian batu yang dibuang ini dijadikan batu penjuru, kan sama aja. Apa gitu? Apa spesialnya? Buat orang lain nggak berguna, buat orang yang lainnya lagi berguna, kan cuma kayak gitu. Nah, batu penjuru gini, batu penjuru itu artinya ya. Itu kalau dalam pembangunan dulu itu batu penjuru itu ada di batu, setiap sudut bangunan itu ada batu di dalam pondasinya itu ada batu yang menghubungkan. Jadi batu di sudut itu. Jadi batu penjuru itu bang, ya itu artinya. Nah itu dari sekian banyak julukan kenapa batu gitu loh? Kenapa nggak meriam gitu? Meriam bagus atau kuda perang gitu? Dia mau ini alegorikan sebagai apa? Kalau nggak batu, pintu, akulah pintu. Kalau nggak pintu, roti, akulah roti. Kalau nggak jalan, apa aja loh? Julukan benda-benda mati. Gimana sih? Suka Yesus lah. Iya maksudnya tuh gitu. Kenapa kesukaannya tuh benda mati gitu loh? Jadi melihat dia katanya hidup. Tapi julukannya benda mati semua. Jalan, pintu, roti, batu. Dia membahasakan supaya itu contoh umpama dia akulah pintu. Nah, kalau dia memposisikan dia pintu artinya dia satu-satunya jalan untuk masuk gitu loh. Nah, buat gua pintu itu cerewet, bre, karena tiap dibuka ngek.
support. Itu mungkin nggak dikasih ini pelumas kali dia punya engselnya. Kita kan manusia tuh ketemu banyak macam pintu gitu ya. Pintu tuh kalau digerakin bunyi dia. Kenapa harus pintu? Maksudnya gini, benda-benda yang ada di dunia itu ada kekurangannya. Dia berfungsi iya, tapi ada kekurangannya. Itu kan cuma contoh, Bang. Tidak usah. Bukan contoh, alegori. Iya, dialegorikan gitu. Nah itulah. Akulah jalan gitu kan, tanggung jalan. Kenapa nggak akulah rumah, istana, kastil? Kan bisa. Kenapa jalan mentok banget anjir? Anjir jalan. Orang kan nggak mau contoh kayak gini. Lu misalnya peteng-peteng ini nyari rumah gitu kan. Pas lu ketemu jalan, emang lu berhenti di jalan, bikin tenda di jalan gitu, tidur di jalan kan nggak gitu? Enggak. Artinya kan, ya kan? tidak mungkin sampai ke istana kalau tidak ada jalannya kan. Ya kalau nggak ada burung. Kalau nggak ada burung ya. Udah renov, itu jalan lama, Yesus jalan yang lama bang, udah renovasi sekarang ada jalan baru, ngapain pakai jalan lama? Lu jalan, polisi tidur gitu kan? Kalau kamu mau ke Monas, bagaimana mau sampai Monas kalau nggak melalui jalan? Kan gitu. Garuda, naik Garuda. Gitu. Jadi itu Ya maksudnya ya udah kalau gua mau ke Monas, ya udah jadilah Monasnya gitu loh. Lu kalau udah jadi Monasnya lu nggak perlu jalan. Orang-orang tiba-tiba di sana aja tring gitu kan. Lu jalan mentok gitu loh. Lu mau ke Monas, ya udah jadi Monas aja. Kenapa jadi apa ya? Jadi pihak ketiga gitu loh. Nggak bisa sampai Monas kalau tidak ada Bukan, ini kebiasaan dari zaman gitu. dulu. Kalau zaman dulu kan orang mau nyembah Tuhan tuh harus pakai saman ya, ada dukunnya gitu. Jadi kebiasaan harus ada. Saman. Kok sampai Kayak gitu Teng. Gue tuh agak apa ya namanya tuh? Agak kenapa mesti batu gitu? Kenapa mesti jalan? Nanggung julukannya gitu. Iya. Maksudnya tidak mungkin lah kalau Yesus mau ikut ini kemauan kita, suka-suka dia lah. Dia mau ambil batu jadi contohnya, jadi ya mau sungai mau pintu. Maksudnya yang penting kan makna di balik itu. Nah itulah, coba makna menjadi anaknya Maria tuh apa maknanya? Maksudnya? Ini masih perkara nanggung nih. Maknanya menjadi anak Maria, seorang wanita Yahudi yang biasa-biasa saja, nggak punya jabatan. Dia begitu kan untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Kenapa nggak jadi anaknya Raja Daud aja, lahir dari rahimnya Uria gitu kan? Bathsheba, salah gua, sorry. Itu kan dipilih, kan itu semua sudah diagendakan. Ya gitu, kenapa apa ini apa namanya, RAB-nya kurang gitu atau gimana? Kenapa jadi manusia itu dari manusia yang biasa-biasa gitu loh. Kenapa? Yang enggak, itulah buktinya. Jadi dia mengangkat wanita yang biasa itu untuk dimuliakan, kan gitu. Nah, untuk dimuliakan wanita yang biasa ini, itu kesampaian nggak? Sampai dia naik ke surga, kesampaian nggak Maria ini dimuliakan? Oh, sangat. Oke, coba tunjukin di perjanjian baru Maria dimuliakan. Maksudnya kami memuliakan. Nanti dimuliakannya nanti 300 tahun kemudian, ratusan tahun kemudian gitu. Zaman Yesus jadi manusia itu, ini Maria dari dia dilahirin sampai Yesusnya naik, punya rumah baru enggak gitu kan, jadi awet muda juga enggak, meninggal iya, apalah ini. Makna dimuliakan itu bukan seperti itu, harus punya diapain dong, punya rumah. Artinya inilah dia mendapatkan satu tempat yang mulia bagi kami gitu loh. Oh jadi dia wanita yang sangat terpuji gitu.
ya kan? Apa namanya itu jatuhnya tuh jadi ini ya, pending berarti ya. Pending. Iya pending, dimuliakannya pending ya. Nanti ya kamu nanti jadi ibu saya, nanti kamu dimuliakan. Tapi nanti nggak sekarang gitu. Nggak juga bang, maksudnya kan gini, coba lihat apa kan bapak-bapak gereja juga sampai umat Katolik itu sangat memuliakan si apa. Lah ya iya Katolik ini adanya kapan gitu kan. Jadi per Katolik ada Maria dimuliakan. Lah kalau adanya 200 tahun kemudian Marianya udah meninggal, buat apa? Iya, maksudnya yang penting kan namanya kan dikenang gitu kan. Nama Iya dikenang, kalau orangnya udah meninggal ya buat apa? Sama kayak gini bre, Yesus disalibkan menebus dosa, Adamnya udah meninggal, buat apa anjir? ya nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa, udah mati orangnya. Pahlawan kita kan. Lo pahlawan kita meninggal, kitanya lahir. Meninggalkan cipta. Iya, ini yang mengheningkan cipta pahlawan ini orang apa yang mengheningkan cipta ini apakah dinasti Shailendra gitu kan, Raja Majapahit, atau kita yang hidup setelah zaman pahlawan? Kita yang setelah hidup toh, hidup setelah Nah, itu dia. pahlawan. Nah, kalau gitu kan artinya apa? Meninggalkan cipta. Nah, artinya apa kalau kayak gitu? Artinya Maria dan Yesus ini posisinya nanggung gitu. Nanggung banget posisinya. Dia di tengah-tengah, di awal enggak, di akhir enggak. Kok nanggung sih bang? Ya nanggung ya. Contoh kayak gini, Teng. Ada orang di lalu lintas nih, naik motor sama naik mobil gitu kan. Adu banteng, tabrakan, dar kecelakaan. Terkaparlah di jalan raya itu berdua. Ambulannya datang 3 minggu kemudian. Ini selamat nggak itu orang-orang? Ya meninggoy lah. Nah itulah Adam. Oh maksudnya gini, maksudnya kamu Yesus datang setelah Adam sudah meninggal gitu ya? Iya. Yesus menembus dosa setelah Adam meninggal gitu ya? Iya. Nah itu, jadi Nah itu. gini bang, apa ya? Ya makanya, ya saya mau jelaskan. Iya iya. Ya mau terima atau tidak ya itu urusan kedua ya. Jadi perbedaan antara umat manusia sebelum Yesus datang dan umat manusia setelah Yesus datang mengadakan penebusan itu beda. Imannya itu jadi Adam itu ditebus juga oleh Yesus. Bukan, lu salah jawab. Jawabnya gampang gini, ku bantuin biar cepat lu. Jadi lu bilang aja. Jadi dari zaman Adam ke Yesus itu misalnya 6.000 tahun. Jadi kiamatnya itu setelah Yesus 6.000 tahun. Jadi Yesus itu tengah-tengah aja biar gampang. Itulah kenapa alasan dipilih tanggal itu, waktu itu. Biar cepat, teng-teng. Karena kalau enggak kasihan kan gitu. Adam selalu dibilang mengimani Yesus yang akan lahir. Ini gue bantuin nih, orang Kristen selalu jawabnya apa? Oh, nabi-nabi terdahulu, orang-orang yang hidup sebelum Yesus mengimani Yesus yang akan datang gitu kan. Yesus yang akan datang, mereka sudah imani. Bentuknya gimana nggak tahu, pokoknya imani aja. Jadi orang Kristen zaman dulu, ya kan mereka nganggap bahwa orang-orang terdahulu juga pengikut Yesus tuh, mengimani Yesus. Artinya mereka mengimani sesuatu yang nggak ada ya. Luar biasa memang. Mengimani Yesus. Makanya Kan mereka mengimani Yesus yang akan datang kan, betul nggak Teng-Teng? iya betul. Iya, mantap. Mereka mengimani sesuatu yang mereka nggak kenal, nggak tahu gitu. Itu namanya imani doang. Berarti Adam udah tahu akan ada bangsa Roma. Gini, di kejadian 3 ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian 3 itu janji pertama kali Injil itu diadakan. Gitu. Dosa. Bahwa keturunan dari perempuan itu Iya, akan remukkan ular. Wah, Akan meremukan ular. Remuk nggak ularnya? nggak remuk. iya, Remuk nggak ularnya? ular Coba aku tanya. anak gini, ular itu gambaran daripada setan. Iya. Ya. Nah setannya remuk nggak? Nggak, menang setannya. Iyalah.
Loh, kapan? Lalu terus kenapa orang Kristen masih di penjara kalau bunuh orang? Aduh, Kok masih ada gila. orang Kristen kerasukan setan? Itu yang benar. Kenapa masih ada orang Kristen kerasukan setan tuh? Contoh pendeta kondisinya. Itu kerja, gue bilang juga Tuhan lu kerjanya nanggung ya. Aduh, udah dibuatkan akan meremukkan kepala setan. Ya jangan dulu ke sorga kalau belum remuk gitu loh. Cepet-cepet amat ke sorga. Udah, jadi kuasa setan itu sudah dipatahkan. Loh, Ya kan? Udah dipatahkan. Setan dipatahkan, Serius. masih banyak orang Kristen Kemenangan. yang kerasukan setan. Enggak, lu percaya nggak masih banyak orang yang kerasukan setan sekarang? Ada. Nah, ya udah, kenapa Ada. masih bisa? Lah, Loh, setannya artinya masih hidup Bang, dong, itu masih menang. berarti gini, ada Kristen yang apa ya, yang KTP lah. Kayak Islam ada yang KTP kan, KTP. Maksudnya gini, Teng. Maksudnya gini, Keng. Harusnya tuh mau Kristennya KTP, kek, mau Kristennya kartu keluarga, kek, SKCK, kek. Kalau setannya udah remuk, udah mati, bre, itu nggak akan bisa kerasukan, gitu loh. Karena setannya udah mati, udah remuk kan kepalanya kan. Tunggu. Iya, Aku bantu gini, sip. Teng, aku bantu kepala- Teng. Tunggu, aku bantu lu jawab gini. Meremukkan kepala bukan kasih mati. Jadi dia masih hidup tapi dengan kondisi kepala remuk. Kepalanya gepeng. Ya, jadi begini, Bang. Iblis kan itu setan kan nggak mungkin mati, Bang. Ah, ya betul, cuma Iya. remuk. Terus kenapa yang dibilang remuk? Loh, bentuknya kepalanya remuk. Iya, tapi iblisnya maksudnya masih setan hidup. itu nggak bisa. Oh iya, bisa ya. Masuk itu. Emang Masuk. setan itu bentuk manusia, enggak kan? Oh gini deh sebelum kita setan itu bisa mati atau enggak, coba meremukkan kepalanya setan itu gimana? Coba alegorinya, mau dibawa kemana coba? Iya, artinya setan itu sudah nggak punya kuasa lagi atas kehidupan kita sebagai yang di dalam Yesus ya. Tidak punya kuasa atas kehidupan. Memang dulunya manusia dikuasai setan tuh gimana? Iya, dia karena dosa ya, sehingga dia dikuasai oleh setan itu. Tunggu lu, Teng. Kalau gitu, Ya, tentangan, ya. siapa orang Kristen yang nggak bisa dikuasai setan? Boleh tunjuk nama? Saya Oh, Abang Teng nggak bisa dikuasai setan ya? Berarti itu pakai kata Habib dari Roh Kudus berarti, bukan dari setan. Hah? Dari siapa? Roh Kudus nuntun itu buat pakai kata Habib ya. enggak, Bang. Itu kan cuma nama, Bang. Nggak perlu Iya, itu buah pikiran dari siapa? Dari Roh Kudus atau dari setan? Kan cuma dua. Aduh, anak saya sudah bangun lagi, anak saya ini. Oh. Kamu sih. Kalian ini. Ya udah, itu kesel bapaknya nggak bisa jawab, Bre. Makanya anaknya nangis. Ya udah, tenangin dulu anaknya, tenangin dulu. Aduh. Sebeteng. Aduh, luar biasa rupanya. Orang Kristen nggak bisa kerasukan. Orang Kristen sejati ya, teman-teman ya. Contohnya Bang Teng. Mantap. Ada lagi Kristen sejati mau naik? Ini lucu Halo, nggak ada lagi nih Oten yang sejati selain Bang Teteng kah? Ya, jadi setannya itu cuma kepala gepeng, teman-teman ya. Dia belum mati karena setan nggak Iya. bisa mati. Mati enggak, palanya doang gepeng. Bisa gitu ya? Iya sih, bisa gitu. Ya kan memang nubuatannya meremukkan kan, bukan mematikan. Iya, bener. Palanya gepeng. Kayak Jadi panci selama- songhek. Ya, jadi selama ini yang bikin film-film itu tentang setan itu salah, teman-teman. Jadi besok-besok kalau bikin film setan, pastikan bentuk kepalanya gepeng. Kenapa ini palanya kok pala setannya gepeng-gepeng? Iya, ini nubuatan Kejadian 3:15 gitu. Palanya makanya gepeng-gepeng. Aduh. Dari perkara julukan Tuhannya nanggung sampai ke setan palanya gepeng aja. Nah, apa ya? Nanggung semua penjelasannya sih, Al. Iya, karena memang selalu ya kalau ditanyain kenapa Yesus lahirnya nanggung gitu. Ya, dan yang paling kurang ajar tau apa? Aku pernah nanya sama beberapa pendeta, Adam tahu nggak kalau dia mewarisi dosa? Jadi sebagian bilang ada yang tahu, ada yang bilang nggak. Adam nggak tahu kalau dia akan mewariskan dosa waris kepada keturunannya. Oh, gue bilang kalau nggak tahu masih bagus gitu. Tapi kalau tahu,
kurang ajar namanya. Ya sama kayak si Kores gitu. Kenapa Kores nggak mau punya anak? Karena Kores punya banyak hutang, teman-teman. Nanti kalau dilahirkan anak, kasihan anaknya harus nanggung hutang dia. Nanggung utang. Iya. Nanggung utang. Si Kores memutuskan, ya udahlah saya nggak punya anak, nggak apa-apa lah. Yang penting hutangnya selesai di zaman dia aja gitu. Utang waris. Bukan begitu bang, maksudnya bukan begitu. Benar loh bang, Bukan apa, berarti- lo pernah lihat nggak itu? Iya, Ada Bang. yang korban-korban ini, korban-korban Oh iya, ya udah bom sini. atom. Nggak apa-apa. Itu bom atom tuh kan ada beberapa dari korban Hiroshima Nagasaki kan masih hidup. Tapi mereka mutusin nggak nikah. Kenapa mereka Iya. mutusin nggak nikah? Karena mereka tahu kalau mereka nikah, nanti kasihan anaknya bakal cacat. Tapi dalam kasus Adam itu beda bang. Loh, Artinya kadang tahu kalau dia begini. akan mewarisi dosa, ngapain dia punya anak? Udah selesai zaman lu nya, kenapa sih nyusahin keturunan? Nggak benar juga loh. Atau mungkin nggak kepikiran sampai sana Adam versi Kristen ini. Iya. Enggak, begini, bukan nggak kepikiran. Jadi keturunan Adam itu memang begini ya, dosa Ya, itu kenapa kan nggak cepat-cepat lu balik ke surga gitu kan? Adam, Hawa, oke lah saya minta maaf, udah cepat-cepat balik surga. Ngapain lu bikin anak sih? Nggak bisa minta maaf, Bre. Nggak bisa minta maaf. Oh ya udahlah, lu Nggak mati bisa. selesai gitu. Ngapain lu gini, bawa anak dosa lu? itu gini. Bagi kami ya, nggak tahu ya bagi umat Islam. Kalau dosa, pengertian dosa itu dari bahasa Yunani hamartia. Jadi hamartia itu kalau di gelanggang pertandingan itu memanah, itu dia tidak tepat pada sasarannya gitu. Dia melenceng. Nah, dosa itu bukan cuma sekedar dia buat salah. Tidak, dosa bagi kami itu adalah melenceng daripada tujuan Allah menciptakan manusia. Dia sudah melenceng. Loh, Sudah tapi- tidak ada pada jalurnya. tunggu lu, gitu. tapi predestinasi. Allah sudah tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Gimana sih? Predestinasi Anda memahaminya hanya kulit-kulitnya gitu. Lu predestinasi atau free will? Siapa? Tank. Gini, predestinasi itu jangan kita pisahkan daripada preginoschein, ya. Preginosko. Pregnancy apaan? Mau rehabilitasi tahu gua. Bukan, salah. Jadi gini, Tapi jangan ke situ dulu, Bre. Maksudnya tadi yang soal Adam dulu kan gitu. Adam sadar atau nggak sadar soal dia tuh berdosa? dia tahu dia berdosa kan. Terus apa usaha dia? Dia nggak bisa usaha untuk menebus dosanya, Bang. Berarti Nggak jalan bisa. hidup aja ya. Oh, saya berdosa. Iya. Ya udahlah, udah kejadian juga. Ini. Beranak yuk. Kalau Adam nggak beranak, kita mana ada, Bang? Daripada Nah, maksud- warisi dosa, mending nggak ada. Lu pernah dengar nggak istilah anak kecil bilang gini sama bapaknya? Pak, kalau kamu lahirkan saya hanya untuk menanggung hutang kamu, mending gak usah ciptain saya. Ada tuh anak-anak yang bilang gitu sama bapaknya, kurang ajar. Nah, makanya supaya kalian tidak terlilit hutang, ada penebusnya. Nah, makanya kalian harus punya penebus gitu. Penebus. Nah, contoh sekarang gini, Teng, kayak gini, Teng. Ya, ini penebus ya. Gue punya utang 10 juta nih. Gue punya utang 10 juta gitu kan. Aduh, ditagih nih gue nih sama rentenir. Hai, Kores. Bayar hutang kamu 10 juta. Kalau tidak kamu mati. Aduh, Bapak rentenir yang terhormat, saya nggak punya uang nih. Tiba-tiba datang nih, anjir, pria dengan rambut sebahu, seperti baru mandi, menggunakan baju putih yang habis pakai Baiklin, jadi putih banget lah, cemerlang dia. Tenang Kores, akan saya bayar hutangmu. Terima kasih Tuan, Anda sungguh baik sekali. Pak rentenir, dia mau bayar hutang saya. Kamu yang menjadi pihutangnya Kores. Betul saya, dia punya hutang 10 juta. Saya akan bayar lunas hutang dia. Baik, mana? Ini 300.000. Sudah lunas, saya pergi. Menurut lu gue ditampar nggak itu sama rentenirnya? Ya, nggak begitu. Salah, Bang. Dia saya bayar bantu. lunas kok. Wah, analogi lu salah lo. Lu bayar lunas apaan? Yesus lu cuma warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah lo, Bayar men. Tunggu, ini lunas, kan makanya yang keriting itu kan firman anaknya Tuhan rentenir dong harusnya. katakan, Tunggu, kita ini salah ditebus. penjelasan dia. Aku bantuin. Ya, Harusnya tunggu. yang Kribo ini anaknya rentenir dong. Jadi anaknya rentenir pun dibunuh oleh lu karena lu kan punya hutang nih.
Lu bunuh tuh anaknya si rentenir itu. Jadi lu bilang sama rentenirnya, anak lu sudah saya bunuh, ya. Artinya hutang saya lunas. Kenapa? Berkat saya, ya Anda nggak perlu lagi ngerepot-repot ngajarin anak Anda yang bandel itu. Nah, gitu mungkin lebih cocok.